Bapa yang berada di kerajaan surga, kami bersyukur untuk saat malam hari ini kami akan mengadakan ibadah kaum pria. Tuhan yang akan memimpin kami dalam setiap cara, setiap saat di kaum pria ini. Tuhan, kami percaya ibadah online ini tidak akan mengurangi sukacita kami dalam kami mengikuti ibadah kaum pria. Tuhan yang akan pimpin setiap bapak-bapak yang di rumah yang mengikuti ibadah ini, untuk agar kami bisa menjadi berkat, mendapat pelajaran, dan kami bisa melakukan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih, pimpin kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pimpin biarlah setiap firman Tuhan yang dibagikan menjadi berkat buat kami, yang bisa kami simpan dalam hati kami, menjadi pelita dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan saat waktu ibadah ini dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua
sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Shalom kaum pria yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat malam hari ini, mari kembali kita sama-sama belajar. Kita merenungkan kembali firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat malam hari ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Ayat 17 sampai 19 dari Lukas 15 ini. Mari saya akan membacakan ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Puji nama Tuhan. Tentunya kita sudah tahu mengenai tentang perumpamaan tentang anak yang hilang ini. Sering kita mendengar firman Tuhan tentang ini, tapi saya ingin kita sama-sama belajar dari ayat 17 terlebih dahulu. Di sana ada kata menyadari. Lalu ia menyadari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menyadari ini ada beberapa arti. Yang pertama, mengetahui. Anak bungsu ini mengetahui keadaannya. Ketika dia ada di luar rumah bapaknya, dia mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Walaupun di awal-awal kita tahu dengan uang yang dia bawa keluar dari rumah bapaknya, dia bisa berpesta pora, dia mengalami masa-masa yang indah. Tetapi lama-kelamaan apa yang dimilikinya itu habis. Sehingga dia mengalami ayat yang ke-16. Coba ya, 16 di sana dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Ketika keadaannya jatuh, teman-temannya menjauh. Orang-orang yang tadinya dekat dengan dia selama uangnya masih ada mulai menjauh. Bahkan dia mau meminta ampas makanan babi pun orang tidak kasih. Dia mulai menyadari itu. Yang kedua, dia merasakan hal yang luar biasa, hal yang menyakitkan saat itu. Yang ketiga, dia menginsafi. Artinya dia berbalik. Menginsafi berarti berbalik dari apa yang kehidupan lamanya kepada kehidupan yang baru. Hanya dia menyadari. Puji nama Tuhan. Tema firman Tuhan saat malam hari ini adalah sadarlah. Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Sadar atau tidak kita saat ini, di mana posisi kehidupan rohani kita? Apakah kita ada di dalam Tuhan, atau mulai melenceng menjauh dari Tuhan, atau malah sudah sangat jauh dari Tuhan? Sadar atau tidak saat ini kehidupan kita? Puji nama Tuhan. Anak bungsu ini mengetahui, dia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya itu salah. Apa yang telah dilakukan anak bungsu ini salah. Tetapi setelah ia dalam keadaan yang demikian, keadaan yang berat, keadaan yang jatuh, apa yang disadari?
yang pertama kali oleh anak bungsu ini. Dia menyadari bahwa orang-orang upahan di tempat bapaknya itu mengalami kelimpahan, mengalami masa-masa indah dengan bapaknya yang ada di rumah. Yang kedua, anak bungsu ini menyadari bahwa selama ini ia telah melakukan dosa. Yang pertama terhadap bapaknya, yang kedua terhadap surga. Sudahkah atau masihkah kita menyadari hal ini? Di mana posisi rohani kita saat ini? Jangan sampai kita merasa seolah-olah kita ada di dalam, padahal kita ada di posisi di luar Tuhan. Ya. Kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Ada satu jemaat ya. Saya teringat dalam Wahyu pasal yang ketiga. Kita lihat Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. 17 sampai 19 di sana dikatakan, karena Wahyu pasal 3 ayat 17, 18 dan 19. Demikian firman Tuhan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau anak bungsu tadi menyadari keadaannya, dia sadar bahwa dia telah melakukan dosa. Ketika dia mengalami kejatuhan yang luar biasa, dia mengalami kemelaratan dalam hidupnya. Berbeda dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia tidak merasa bahwa dirinya itu melarat, bahwa dirinya itu telanjang, dirinya buta. Ya. Jemaat Laodikia tidak merasa. Di sana dikatakan ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan. Jemaat Laodikia merasa bahwa dirinya ini kaya. Jemaat Laodikia merasa bahwa mereka tidak kekurangan satu hal apapun. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan kepada jemaat Laodikia? Di sana dikatakan, ya. Dan selanjutnya, karena engkau tidak tahu, engkau tidak sadar bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jangan sampai kita seperti jemaat Laodikia ini. Kita seolah-olah tidak kekurangan apa-apa. Melayani, ya. Ke gereja, oke. Ibadah, apalagi. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita sadar? Mungkin kita sudah mulai melenceng dari apa yang menjadi ketetapan Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan selanjutnya dikatakan menasehatkan kepada jemaat Laodikia. Ayat 18, di sana dikatakan, maka aku, hanya huruf besar, maka Tuhan menasehatkan ya, jemaat Laodikia dan kita yang ada saat malam hari ini. Di sana dikatakan, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan. Kita harus membeli emas. Apa emas itu? Emas berbicara tentang iman. 1 Petrus, kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita
introspeksi, firman Tuhan menasihatkan kepada kita, engkau harus membeli emas. Harus ada iman yang murni dari kehidupanmu. Engkau sudah gak ada iman, mungkin seperti itu ya, Tuhan mau berkata kepada jemaat Laodikia, gak ada iman kudapati di dalam dirimu. Sebab itu beli emas daripada Tuhan, daripadaku, firman Tuhan katakan. Itu yang pertama. Berbicara tentang emas, itu berbicara tentang iman yang murni. Selanjutnya di sana dikatakan juga, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Apa pakaian putih ini? Pakaian putih berbicara tentang kebenaran firman Tuhan yang menutupi segala aib, menutupi ketelanjangan yang memalukan kehidupan kita. Mari kita introspeksi kembali. Sadar atau tidak, masih putihkah pakaian yang kita pakai saat ini? Atau pakaian kita sudah mulai lusuh? Ya. Pakaian kita sudah mulai kotor? Kita harus sadar tentang hal ini. Jangan sampai kita merasa, oh iya, pakaianku masih putih kok. Tapi kita nggak tahu, lama kelamaan pakaian putih itu bisa belel. Ya bapak-bapak, kaum pria tahu mungkin apa itu belel ya. Ketika baju lama-lama putih biasanya ya, ketika dibersihkan lama-lama belel. Lama-lama hilang warna putih itu, jadi kusam. Seperti itu. Masihkah putih kebenaran firman Tuhan? Masihkah firman Tuhan menutupi ketelanjangan kita? Atau jangan-jangan malah firman Tuhan itu kita lupakan? Firman Tuhan itu kita jauhkan dari kehidupan kita. Kita lepas, kita copot dari kehidupan kita, sehingga kita mengenakan pakaian lain ya, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Iman yang murni, kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ya, apa nasihat firman Tuhan? Di sana dikatakan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Kalau tadi emas berbicara tentang iman, pakaian putih berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, minyak berbicara tentang urapan, berbicara tentang Roh Kudus. Masih adakah minyak ya, dalam kehidupan kita untuk menyalakan api itu ya. Jangan sampai kita gak memiliki minyak itu, sehingga mata kita tertutup, mata kita menjadi gelap. Kita ingat perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Apa yang terjadi di sana? 5 gadis yang bodoh tidak memiliki minyak sama sekali. Mereka kehabisan. Tetapi sebagai gadis yang bijaksana, mereka menyimpan minyak itu baik-baik, sehingga mereka dapat melihat terang itu. Semuanya kelihatan, semuanya menjadi terbuka. Dengan apa? Dengan minyak, dengan urapan Roh Kudus ini. Setelah ini, ya, setelah zaman Roh Kudus ini, tidak akan ada lagi penolong dalam kehidupan kita. Allah sudah berbicara langsung ketika zaman Israel, zaman perjanjian lama, dia berbicara langsung kepada umatnya. Setelah zaman Bapa, ya, zaman Allah langsung berbicara. Zaman anak, ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, dia menyerahkan kehidupannya menjadi korban persembahan yang luar biasa di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan bapak kaum pria yang ada saat ini. Dan zaman terakhir ini, zaman Roh Kudus. Setelah ini tidak ada zaman lagi. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya, bagaimana kehidupan kita akan terselamatkan? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga yang mulia itu? Makanya firman Tuhan menasihatkan kita, ayat 19 di sana katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
anak bungsu tadi, dia sadar. Dia relakan hatinya untuk diproses. Mungkin berat, mungkin malu, tapi dia mau bertobat. Dia menginsafi, dia menyadari, dia mengetahui, dia merasai bahwa di rumah Bapaknya banyak kebahagiaan, banyak sukacita. Orang-orang upahannya, orang-orang upahan Bapaknya mengalami kelimpahan. Dia sadar. Dan setelah dia sadar, dia tidak berhenti sampai di situ. Dan dia tidak menjadi, aku malu kalau pulang ke rumah Bapakku. Jangan-jangan nanti. Itu perasaan kita. Tapi apa yang dilakukan oleh anak bungsu tadi? Ayat 20 saya dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapaknya. Ketika kita sadar, mari kita mau bangkit. Kita mau pergi kepada Bapa kita. Bapa yang kekal, Bapa yang selalu membuka tangannya untuk menjemput kita datang, untuk menerima kita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, sekotor apapun kita, Bapa kita tetap mau membuka tangan. Dia tetap menerima kehidupan kita asal kita mau dimurnikan kembali. Asal kita mau menerima kembali kebenaran firman Tuhan. Kita mau memakai pakaian yang baru, pakaian putih tadi. Dan kita mau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Mari kita sadar di mana posisi kita saat ini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang terus memurnikan kita, terus membentuk kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang baru. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua, kaum pria yang dikasihi Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan pada Bapak kembali. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Pak David yang sudah menyampaikan renungan pada malam ini tentang tema sadarlah. Biarlah kita sebagai kaum pria, sebagai bapak-bapak, perhatikan kata kalimat sadarlah ini. Seringkali dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu membuat kita kurang sadar, tidak sadar. Ya, ingat baik-baik bahwa keinginan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup seringkali itu suka tidak menyadarkan kita. Seperti anak muda tadi, dia melihat mungkin dunia luar yang lebih menjanjikan, mungkin dia lebih enak bebas di luar sana daripada bersama bapaknya terikat. Dia mungkin ingin ada kebebasan. Seringkali itu yang seringkali tidak menyadarkan kita. Ya, lupa. Tapi biarlah malam ini kita mau belajar kembali untuk diingatkan, sadarlah kembali. Bapak-bapak, pria-pria, sadar, perhatikan baik-baik keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara seiman kita. Mari kita perhatikan mereka, sadar, lihat diri kita juga, ya. Dan saya tambahkan satu ayat saja dalam untuk menutup renungan pada malam ini untuk kaum pria. 1 Petrus 5:8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ingat, supaya kita tetap sadar, ya, dan berjaga-jaga. Biarlah kita mau tetap berjaga-jaga bahwa godaan iblis itu setiap saat, ya, mengincar kita. Dia dikatakan dia berjalan keliling, ya, seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, ya, setiap saat, setiap waktu, dimanapun iblis berusaha untuk menelan kita, menjatuhkan kita, meruksak masa depan kita, meruksak kebahagiaan kita, meruksak sesuatu yang baik yang Tuhan sudah berikan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Jangan lengah, kaum pria, di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit saat ini, tetap kita sadar
Ya, dan kata-kata tambah lagi, berjaga-jaga. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebentar, apa yang akan terjadi besok. Tapi ketika kita sadar, ketika kita berjaga-jaga, maka itu akan membuat kita mengerti bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersyukur buat malam ini, ya, buat firman Tuhan malam ini. Mari kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar malam ini yang disampaikan oleh Bapak David Tuhan. Biar kami semakin mengerti Tuhan betapa pentingnya kami sadar ketika kehidupan kami tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah berikan kepekaan bagi mata rohani kami Tuhan, bagi telinga kami Tuhan, bagi kehidupan kami Tuhan. Berikan kepekaan Tuhan untuk kami sadar bahwa dunia ini sudah lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sudah lenyap dengan segala hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan, biar kami sebagai kaum pria, jadikan kami Tuhan pria-pria yang diberkati, imam dalam keluarga, menjadi berkat dalam rumah tangga. Terima kasih Tuhan sekali buat malam ini Tuhan. Apapun kerinduan kami dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami tetap berjaga-jaga, untuk tetap sadar Tuhan. Dan kami percaya ketika kami sadar, kami bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bersama kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.